Sabu ini itu pertama ada kakak beradik yang datang merantau dan menetap di sini, yaitu ada namanya Habu Miha, dan dia berkembang biak di Sabu sehingga dari turunan dialah maka lahirlah yang namanya Bakbo Miha. Dari Bakbo Miha ini terlahirlah 3 orang anak. 1 orang laki-laki namanya Wunu Bakbo, dan anak perempuan 2 orang, yang kakak bernama Mu'i Bakbo dan yang adik bernama Lau Bakbo. Balu jiketa do do mamalu. Menurut cerita nenek moyang dulu, Hubi Ai dengan Hubi Iki ini terbentuk karena mereka 2 tidak saling cocok begitu. Kakak dari Mu'i Bakbo dengan Lau Bakbo ini kasih mereka pilihan. Ada pohon pinang. Karena Mu'i Bakbo pilih yang banyak buah pinang itu, makanya disebut sebagai Hubi Ai atau itu bunga paling besar. Terus kalau Lau Bakbo atau Hubi Iki itu dia bunga paling kecil. Mulai dari situ turun-temurun Hubi Ai ikut keturunan Hubi Ai dari anak cucunya, begitu juga dengan Hubi Iki. Dari sejak itu sampai sekarang, yang anak cucu atau turunan dari Mu'i Bakbo ini menerima warisan motif-motif tenun Hubi Ai, dan dia memegang berupa sarung. Sarung itulah yang bermotif Hubi Ai untuk Hubi Ai, dan Lau Bakbo menerima warisan sampai anak cucunya. Dari sejak itu sampai sekarang mereka memiliki Hubi Iki. Jadi Hubi Ai dengan Hubi Iki ini adalah kakak beradik. Dengan hubungan mereka terjaga sampai sekarang, milik motif atau sarung milik Hubi Ai tidak boleh dikerjakan menjadi milik oleh Hubi Iki. Demikian juga Hubi Iki tidak bisa mengerjakan motif Hubi Ai sebagai milik. Kalau berani mengerjakannya tanpa izin, itu akan mendapat malapetaka, sakit, penyakit, bahkan juga bisa meninggal.
dari lene ba hido keteme makeri ingate to ya manudu makana vanni oh kenu daru ya wake ya lau lagi. Dulu waktu kecil juga saya gembala kerbau, jadi siang begini ya istirahat dan kerbau di dalam air. Dari kecil nenek saya sebagai seorang penenun, mama saya juga sebagai seorang penenun, jadi saya ikut untuk belajar menenun. Jadi dari umur 8 tahun itu saya sudah belajar untuk ikat motif yang mudah, seperti kelutu yang bintik-bintik hitam ini. Saya belajar tenun dari ikat pinggang, karena nenek tidak mengizinkan saya untuk menenun selembar kain begitu. Takutnya dikasih rusak. Waktu saya masih kecil itu benang masih susah. Nenek masih pakai benang pintar. Makanya nenek tidak izinkan saya untuk menenun. Setelah saya sudah SMP baru belajar untuk menenun selimut. Kalau nenek keluar dari rumah saya menenun. Kalau nenek saya tahu nenek sudah datang begitu saya hilang sudah. Jadi belajarnya hanya pencuri-pencuri waktu saja begitu. Nih, mau doya ya Dina. Nema. Nah. Oh nenek barang abiri anak pudo mo nenek na. Kami serba kaki apa? Sama-sama. Mina hari nenek mulai saja yari na ni mana nuna ne. Hai nama ada jaga efek ni mana nuni lah kakak ni aku lihat mana nuni. Dahu ya do ne. Do peke mina yari ya rai ngati ini di luar na. Dahu ya peke mama mulai mina re. Ada peke na. Tado mada utapa mulai aku dahu hore do para naiki. Para naiki ni dahu ni nak jangan kai deh. Sa SMP. Sa SMP ni sa biar kita jaga. Ya, nenek kasih tahu waktu itu kalau motif hubi iki ini seperti ini. Nenek sudah kasih tunjuk sarung kepada saya. Oh, ini yang kita punya motif. Misalnya boi, kebeba, seperti yang ini kebeba raijua. Nenek kasih tahu begitu baru nenek mulai ikat sedikit di benang itu baru saya mulai ikut. Perbedaan antara hubi A dengan hubi iki itu dari sarungnya. Dia punya motif tersendiri. Begitu. Kalau sarung untuk hubi iki dia disebut eiledo. Kalau untuk hubi ae itu disebut eiraja. Ya, kalau perbedaan antara hubi ae dengan hubi iki itu di ini. Di sini. Di sini kelutumea. Kalau hubi iki dia di sini dininya warna hitam. Kalau hubi ae dia dininya warna merah. Terus perbedaan yang lain ini roa. Kalau roa untuk hubi ae, dia agak kecil dan dia 7 baris. Tetap dapat 7 baris. Terus kalau hubi iki, dia agak lebar ini. Terus hanya 4 baris saja. Terus bagian tengah yang di sini, kalau untuk hubi iki dia warna hitam. Terus kalau hubi ae dia warna merah. Itu perbedaan yang paling jelas. Dalam tenunan yang mereka buat itu sangat berkaitan dengan kehidupan, dengan kesuburan
turunan mereka. Jadi di situ tidak boleh dibuat salah. Dibuat salah atau dirubah dia punya urutannya. Harus sesuai dengan urutan dari awal karena di situ sudah tercantum dengan hubungan dengan kehidupan, dengan kesehatan, ada hubungan dengan paru-paru, ada hubungan dengan jantung, ada hubungannya dengan yang pusar ini. Jadi ada yang namanya wurumada, tidak boleh dipindah ke tengah. Itu nanti jadi dapat teguran. Jadi perempuan, dia selalu pindah suku ini, kawin ke suku ini, tetap mewarisi dia punya hobinya itu. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan yang dia lahirkan di situ, itu tetap berada dalam garis turunan Hubiai. Ikut matrilial mamanya. Serta memelihara hubungan cinta kasih yang harus dijaga, adalah motif mereka harus dilestarikan dan tidak boleh diambil alih oleh wini yang lain atau hobi yang lain. Jadi proses pembuatan benang kapas itu, kapasnya dipetik dari pohon kapasnya, setelah itu dijemur. Setelah dijemur lalu dibersihkan kotoran untuk siap dikeluarkan bijinya. Jadi tahap yang pertama itu membersihkan kotoran, misalnya ada binatang apa begitu di kapas, dikasih bersih. Setelah itu baru dikasih keluar bijinya, itu bahasa sabunnya disebut mengering. Tahap yang ketiga itu dia namanya kepale. Kepale itu artinya dia membuat serat kapas itu lebih halus dan membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih ada dari hasil mengeluarkan biji. Terus tahap yang keempat itu wuhu namanya, untuk menghaluskan serat kapas untuk siap dipintal. Terus tahap yang kelima itu memintal, membuat serat kapas itu untuk dijadikan benang. Terus tahap yang paling akhir itu rore namanya. Rore itu digunakan untuk menghitung jumlah urat benang. Disebut di sini 3 urat itu disebut 1 ngutu. Dari 3 ngutu itu ada 30 ngutu lagi, itu disebut 1 hie. Ini namanya kedia. Jadi kedia ini berfungsi untuk menggulung benang dan siap untuk dimane dan membuat motif ikatnya. Kalau gulung benang ini dia gulungnya per hie, tidak bisa langsung 10 hie, tidak bisa langsung 10 memang, jadi harus satu-satu. Yang disebut hengutu atau 1 ngutu itu 3 urat seperti ini. 3 urat seperti ini. Jadi untuk hie-hie ini, untuk 1 hie ini ada 30 ngutu. Jadi ini 1 hie. Terus yang ini 2 hie, 3 hie. Jadi ini ada 3 hie. Ya, jadi kalau 3 hie ini dia untuk pemaa, itu yang benang lungsi, yang benang dari dalam. Jadi jumlah benang yang dibutuhkan untuk membuat 1 sarung itu 30 hie. Jadi untuk mendapatkan yang 10 hie itu tergantung dari orang yang punya kapas itu. Dia biasa kumpulnya 1 atau 2 tahun. Karena juga sekarang ini kapas sudah jarang ditanam. Karena binatang juga dilepas saja jadi mereka makan. Pada
Jadi setelah kapas itu sudah dijadikan benang, itu dibuat peminyakan. Tujuan dari peminyakan itu, kalau untuk warna merah itu memang harus dipeminyakan, supaya waktu celup itu warna merahnya melekat. Setelah peminyakan, benangnya dijemur, jemur hingga kering. Dia bisa jemurnya sampai 1 minggu itu. Setelah digulung, lalu benang putihnya dibentangkan. Setelah dibentangkan, dipasang ke bingkai ikat. Jadi, di dalam bingkai ikat itu, penenun membuat motif atau pola. Setelah selesai buat motifnya, dibuka. Setelah dibuka, masuk pada tahap proses pencelupan. Indigo ini adalah perbuatan warna hitam. Baru kita ketu dari pohon, baru taruh air dalam periuk ini berendam 1 hari 1 malam lamanya. Sudah itu baru kami putar baru sesudah putar kasih tinggal sedikit baru campur pakai kapur. Sesudah itu lagi besok lagi kerja lagi itu terus baru kumpul sampai 1 minggu begitu baru bisa kita celup benang bikin warna hitam. Ini cara prosesnya warna merah, tapi dari akar mengkudu dengan lubah. Ini saya sudah celup ini, saya dapat warna merah. Tapi ini dicelup ulang-ulang sampai sekitar 27 kali supaya dapat warna yang merah bagus begini. Ini adalah hasil warna kuning dari pencelupan 1 hari 1 malam yang direndam. Dari bahan kunyit, kuriradu dengan kacang hijau. Kalau untuk pencelupannya mau dapat 3 warna, dia harus celup di warna hitam duluan. Setelah sudah hitam betul-betul, baru buka tali rafia atau ikatan untuk mewarnai di warna merahnya. Setelah warna merahnya sudah dapat atau sudah warna merah bagus, itu di kanji. Mbak, sekolah dulu. Kalau untuk benang dari kapas itu memang sekarang sudah kurang. Kalau benang toko bisa dapat di mana-mana. Terus untuk stok pewarnaannya itu ini pakai musim. Misalnya kalau musim hujan itu ini dia ambil daun nila. Jadi tunggu hujan datang dulu baru pohon nila itu tumbuh. Jadi musim juga, jadi tidak sepanjang tahun begitu. Jadi mulai untuk kerja di warna hitam atau untuk ambil daun nila itu dia bulan Maret, April, Mei, Juni. Terus kalau untuk mengkudu itu dia September, Oktober, November. Itu. Kalau untuk akar mengkudu memang masih banyak sih. Kalau untuk daun nila ini kalau hujan sedikit pasti daun nila juga sedikit.
Le mulai tahe ngeri ya kiri anak ke tak dua teluk tahu minahare do bisa keri ina tapi pue la agu mi keke di mi kepepe wangu mi iko ina minahare era do pe aja ngati naena kue era do pe aja ngati ina minahare kimana nu raja ya pe aja ngati nae tina kue minahare ya kiri mane bangudo weka he jane kijari ke do weka he nei na urapuru he do iko rihe bakja rike budinyo iko rihe bakja rima minga amnare aku kiri mane ei tahe bella hiji tahe bella do hogo maminga ngahe dai wawi ye udu pa era mane bagu he minare kijari ke do he tamane ei mane hiji nar kiri rihi mi mane ei mane hiji tu tahu tu do made do harus hogo hari-hari ke ai ngam hare langu anai nawini rai la pea ya mane mana nuno hare do langu do wala wini do langu do he wala man langu do wini hela une min hare la mane ki ngaira mane li tawai mea ai mea tu made mada nene kutu ta tau min hare do li do hawe do nga lai min hare ngahe manga do ina urapuru he aku do langu do pedo ari kewudi nyiu ri rukenana kelela ne takapa ara ko te bu ngude ngamami nga anu hare kita rak betat daro ba jaga bujune kita adu tamadi ta kaya kamaja ning dolah keri ro ri padamna hare tak jaga tade ele kita he waka nilai jaga ne hare ngita mga rumah dedek pakai hanga min hare tade lok dal mimi ne nerne 5 tahun. Ya, ini prosesnya pelui untuk memindahkan kasih masuk dia punya motifnya satu persatu. Terus setelah pelui itu masuk di tahap kedua yaitu tahap keteri. Tahap keteri ini membuat motifnya berurutan supaya rapi waktu tenun. Jadi jikalau kita tenun itu motifnya tidak pecah, dia tetap jelas. Setelah itu tahap mane. Mane itu yang ditambahkan benang-benang dini atau benang kombinasi seperti putih, merah, hitam, kuning untuk selimut. Jadi setelah semua selesai, sudah masukkan semua benang yang kombinasi atau variasi untuk mengisi roa-roa ini, lalu ditenun. Penggunaan motif atau sarung dan selimut ini oleh orang Sabu dari dulu sampai sekarang dipakai pada acara kawin adat, dipakai pada acara sambut anak lahir, hapo ana namanya. Selain penggunaan dalam
dalam upacara-upacara adat, bahkan juga untuk bungkus ini jenazah yang meninggal. Kalau laki-laki selimut, dan ada dia punya volumenya. Kalau misalnya laki-laki yang meninggal, ada semua saudara, kenalan, handetolan, dia bawa semua, satu orang satu lembar, dan jumlah semua misalnya 150 lembar, tidak dibungkus ke mayat semua, tidak boleh. Itu kalau di Seba, Baheo namanya, 9, jadi dia 9 lembar bungkus di badan. Kalau di Mehara 7 lembar saja. Jadi yang lainnya sisa untuk balas lagi kepada saudara-saudara yang mengalami kedukaan. Begitu. Nah, jadi yang dibungkus kepada mayat itu kalau perempuan sarung. Nah, kalau laki-laki selimut, dan wajib ada dengan desta ini di kepala. Yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari wajib dipakai. Tapi karena pekerjaan ini, barang ini rumit, dan sudah banyak ini pakaian di toko jual, maka dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak memakai pakaian yang terjual di toko. Ini nama motif ini adalah Gobe. Gobe ini khususnya untuk kita pada hari kematian, harus ini yang pertama kali ke kita punya tubuh. Atau waktu putus napasnya juga harus kita putus napas dengan kain sabu ini. Karena kita ini dalam bahasa sabu ini datang dengan cantiknya, dengan gantengnya ke hadapan nenek moyang itu. Datang dengan pakai ini, pakaian yang dia kasih tinggal untuk kita. Nah, kalau pakai untuk hidupnya yang saya bilang itu harus di samping ini. Kalau gaya bungkusnya, jahitannya di depan atau di belakang. Karena satu di atas, satu di bawah. Kalau kita baring ini harus di tulang belakangnya ini. Dibungkus baru kalau orang itu ini seperti kita ya waktu di dalam perutnya itu. Nah, kalau waktu dibaring di dalam kubur itu harus menghadap ini. Laki-laki dan perempuannya harus menghadap muka dengan muka. Dan waktu kematian juga harus diundang saudara-saudara dari keturunan mamanya. Pada hari kematian itu ditutup dengan kelapa kering, baru ditutup. Karena sudah dibuka baru ditutup pada hari kematian itu dari saudara garis keturunan ibunya. Tidak dari garis keturunan istrinya. Kalau istrinya Hubi Iki, tidak ditutup oleh Hubi Ikinya oleh istrinya. Harus cari dari keturunan Hubi Ayahnya. Begitu juga kalau Hubi Iki kawin dengan keturunan Hubi Ayah itu, pada hari kematiannya itu tali pusarnya harus ditutup dengan garis keturunan ibunya itu.
Di sabu ini namanya disebut bola. Jadi isi di dalam ini kain-kain untuk disimpan untuk waktu meninggal, dipakai waktu meninggal itu simpan di dalam sini juga. Jadi ini contoh sarung yang ada di dalam keranjang pusaka yang bungkus pertama kali pada mayat seorang perempuan. Ini namanya ai mea. Setelah ini baru ai ledo. Setelah ai ledo baru ai raja. Dan yang keempat itu ai gorapi yang motif patola ini. Jadi ada ini nenek potong sebagai contoh itu waktu adik dari nenek itu meninggal. Ini contohnya, jadi nenek gunting sebagian supaya kami nanti lihat. Kalau misalnya nenek meninggal, kami kan tidak sempat lihat lagi yang di dalam keranjang itu. Jadi nenek gunting ini sebagai contoh untuk kami, anak cucunya. Jadi kalau nenek meninggal, kami tinggal ikuti contoh ini untuk buat lagi ganti di dalam keranjang pusaka itu. Ini nenek punya sarung, ini benang dari kapas. Semua ini. Sarung yang dua ini, nenek buat, mama saya juga masih kecil. Jadi umur tenun ini 50-an tahun. Tanyain aku tuh tak kane barna dari hari. Tak do pevi ada do pakai lo. Satu made ya, kita tanya nama. Tanyain aku tuh tak kane barna dari darah kele do pakai lo. Kaya tak Allah sangar do ita tu murmada lo. Kita butuh made mana ni mai ada kahong iho bola ada pada. Allah amurai. Peta dapai palagi unu hadiko ke ariyai mai mawenga wata maketa do perlu kebom mau yaranu mai veru majagene do kadao ane ya ariyai ta pulara ulu audome aboke mukilai rini. Saya masih menenun sampai sekarang itu karena menurut saya menenun itu merupakan salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena di Sabu ini kebanyakan perempuan itu yang berperan penting untuk mencari hidup, untuk menafkahi anak-anak. Itu dari tenun. Tenunan Sabu itu dia punya arti tersendiri, bukan seperti yang lain, pulau-pulau yang lain. Karena di Sabu, apa yang dia buat punya arti tersendiri. Seperti kain ini dia seperti KTP begitu. Tanda dengan hal.
Foto yang di atas ini saya minum anggur bersama dengan Ibu Genevieve dengan Ibu Linel Barret di Chiang Mai. Ikut ASEAN Textile. Saya mulai ikut pameran itu tahun 2013. Itu di Museum Tekstil Jakarta. Itu saya memperkenalkan 3 generasi. Waktu itu saya presentasi tentang 3 generasi, yaitu dari nenek saya, mama saya, dan saya. Dan tahun 2015 saya ikut Asia Textile di Chiang Mai. Sebenarnya tahun 2020 itu saya ke Afrika, tapi itu tidak jadi karena COVID. Dan sebenarnya tahun ini juga ada rencana ke Afrika, malahan COVID tambah lagi jadi gagal lagi. Ya, setelah saya ke sana itu mereka tidak tahu Pulau Sabu itu ada di bagian mana. Itu mereka kaget. Setelah saya bawa tenun dan apa begitu, mereka bilang kainnya bagus-bagus, mereka senang. Jadi mulai dari tahun 2013 itu sudah Sabu ini mulai terkenal dan kain-kainnya juga mulai terkenal begitu. Dan orang dari luar datang juga ke Sabu. Lipi kaya rowi lua murim ada ya dorak bedot daroke kiri manere ne lua ne ai hawu de do tade kiri luar negeri binare kue rada upat arsen da uta belaja dorak bedot daro saja ita beli ai beli nga rowi hirai hawu a do ke do eranga serai nga ke bui padarama re binare idori ruku beli ai beli nga aji rike bue mane mananuna punane ke ji kenara i murda mada nga apa dulu binare aku ane ria lipet ria pada ya boleh hane muri mada de tapi mangangene dalu de rowi di do hawu nara murda mada ngati wai pawe nare aku do tape du tene de ya palok do murda mada rina ngita ta balok dona tabata tadana ridau tabata mamut de muri madan. Aku ni amuak je segi dah tu sa pakai padara lot umur madaji ko nak de. Lita amuak je segi dah jari apu i inana loni dimu. Aku heo henguruhu ka ji ngatina loni dimu. Neke pue para ya padara lua meang amadi. Kinga made ne do bani paruno buhare taga tailai. Boleh aku era kaya ngalua tahamin hare ngati daya ko tak bale ngaga ngajama lahat apa ina apa pu apa deo muri majile talongo hina dai ke tahap berida dai ke tahap berkebo dai ke talingara hebe napu nare aku tu ke tata haluangi uya. Kalau tentang adat istiadat itu otomatis hilang dengan sendirinya kalau yang dari benang kapas ini, kain yang dari benang pintal. Harapan saya jangan sampai sesuatu saat nanti ini tenunan Sabu ini dia akan punah, itu saja. Jadi perlu dilestarikan. Jadi saya biasa bicarakan kepada anggota kelompok saya itu, saya bilang kita perlu ajarkan kita punya anak-anak, jangan sampai ini
kita punya adat ini, kita punya budaya ini hilang dengan sendirinya. Jadi pertahankan, karena ini merupakan suatu kebanggaan kita orang Sabu, saya bilang begitu.